Halo Sobat Anime, udah tahu kan mau bahas apa kan? Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita dari Martial God Asura. Jangan tanya, kok pendek bang, kok pendek? Waduh, kalau mau panjang dan besar ya langsung aja ke Maeron. Oke, langsung aja yuk kita gas. Setelah keluar dari lubang makam kuno yang ada di kota Vermilion, Feng pun langsung bergegas menuju alun-alun kota untuk mengikuti kompetisi sesi kedua. Saat ini ternyata di kota sudah dimulai perhitungan total jumlah tanduk monster. Mai yang melihat ke sekeliling ia pun tidak menemui Feng. Ia khawatir dan cemas gimana nasib Feng saat ini dan kenapa dirinya juga belum datang. Mai yang sangat panik ia pun ditenangkan oleh kakaknya untuk tidak perlu khawatir karena Feng adalah MC kita. Suro dan Sumai yang sedang berbicara tiba-tiba ada yang menyambung pembicaraan mereka. Ya, yaitu adalah si kampret ini. Suro yang melihat si kampret itu, ia pun bertanya apakah si kampret ini datang kemari untuk mengikuti kompetisi ini. Dengan songong, ia mengatakan kalau dirinya tidak level mengikuti kompetisi yang diikuti oleh kota-kota kelas 2. Mai yang tidak menyukai si kampret itu, ia pun langsung pergi begitu saja. For you information aja, si kampret ini adalah tunangan Mai yang telah disiapkan oleh kedua keluarga mereka. Kembali ke kompetisi, di sana panitia pun sudah menentukan siapa-siapa peserta yang lulus dan berhak mengikuti sesi kedua. Mai yang tiba-tiba datang, ia pun bertanya apakah panitia sudah menghitung dengan teliti jumlah tanduk monster yang telah dikumpulkan oleh para peserta. Dan tiba-tiba Feng pun muncul di hadapan panitia. Ia datang dengan mengeluarkan banyak sekali tanduk-tanduk monster yang mengejutkan panitia. Dengan jumlah tanduk monster yang dikumpulkan oleh Feng sebanyak 200 butir, ia pun berhak mengikuti kompetisi sesi kedua dan sekaligus menempatkan dirinya di posisi kedua. Tak lama setelahnya, sesi kedua turnamen pun dimulai. Yah, kali ini sesi baku hantam. Kali ini Feng pun harus berhadapan dengan seseorang pemeran sampingan yang tidak berguna. Awalnya pun dikira jago dengan menggunakan teknik bela diri tingkat 4, yaitu jurus Layer of Blurred Shadow, ya gitulah. Ia yang berusaha mengecoh Feng dengan kecepatannya, tapi dengan sekali BAM! Cukup untuk membuat si kampret itu pingsan. Dan di pertandingan kedua, Feng pun juga harus berhadapan dengan Zhao Bao. Di pertandingan kedua, ia pun menggunakan teknik bela diri cahaya yang sangat menyilaukan. Tapi ia pun tetap saja tidak berguna di hadapan MC kita yang jago. Di waktu yang bersamaan, di arena sebelah terjadi suatu pertarungan lainnya. Pertarungan ini pun mempertemukan si gadis montok ini dengan pria lainnya yang bernama Ding Chao Seng. Gadis ini pun terlihat sangat percaya diri dengan kekuatannya. Ia pun menyerang pria itu dengan kekuatan tapak Buddha miliknya. Tapi dengan mudah serangan itu pun dapat dihentikan oleh si kampret ini. Melihat serangannya dapat dihentikan, gadis montok ini pun mencoba menyerangnya kembali dengan serangan tapak Buddha yang bertubi-tubi yang ia sebut sebagai Meteor Palm. Serangan itu pun dapat ditahan oleh si kampret itu. Bahkan si kampret ini pun dapat melakukan counter attack yang membuat suatu ledakan di arena. Melihat pertarungan itu, Shuro dan ayahnya pun melakukan diskusi kecil. Mereka pun mengatakan sepertinya si kampret itu pun memang jago dan layak menang. Tapi Shuro pun mengatakan walaupun si kampret ini jago, tetap saja monster kecil dari Asu Dragon juga belum kalah. Yaitu maksudnya adalah MC kita. Di sana, Shuro pun menantang ayahnya. Jika Feng dapat memenangkan kompetisi ini, maka ia pun meminta ayahnya untuk membatalkan pertunangan Mai dengan si kampret lainnya. Dan jika Feng kalah, maka dirinya akan menentukan pernikahan untuk Shuro. Mendengar itu, Shuro pun setuju. Ia pun juga berharap agar Feng memenangkan pertandingan ini, karena kebahagiaan adiknya yaitu tergantung kepada Feng. Kembali ke pertandingan.
Si gadis montok ini pun mencoba memenangkan pertandingan karena dirinya ingin membuktikan kepada ayahnya kalau dirinya jago. Kini gadis montok itu pun mencurahkan semua kekuatannya untuk satu serangan terakhir. Tapi sayangnya serangan dirinya pun tidak cukup kuat untuk mengalahkan lawannya. Bahkan dirinya pun harus tersungkur keluar dari arena terkena serangan lawannya. Tanpa beristirahat, kini pertandingan selanjutnya pun akan segera dimulai antara Feng dengan si kampret itu. Dengan sedikit provokasi dari Feng, ia pun mengatakan kalau dirinya menginginkan suatu kemenangan di kompetisi ini. Dan juga mengatakan kalau si kampret ini hanya adalah suatu batu pijakan untuk dirinya. Dan tanpa berlama-lama, Feng pun melakukan inisiasi untuk menyerang dengan tinjunya yang sudah dilapisi oleh energi. Begitu juga dengan lawannya, tinju mereka pun saling beradu satu sama lain yang menimbulkan suatu efek benturan energi yang sangat kuat. Si kampret ini pun cukup terkejut dengan serangan yang dapat dilakukan oleh Feng, karena dirinya kini sedikit terpukul mundur beberapa langkah. Tak sampai di sana saja, Feng pun juga melakukan tendangan lainnya yang telah dilapisi oleh energi ke arah lawannya. Tidak dapat menghindar, kini si kampret ini pun harus mampu menahan serangan yang diberikan oleh Feng, yang lagi-lagi membuatnya pun harus terpental. Feng yang memang sangat agresif, ia pun tidak membiarkan lawannya untuk mengambil napas. Ia terus menekan, kali ini ia pun melakukan serangan kembali dengan menggunakan tapak kakinya yang berada di udara. Tapi sekali ini si kampret ini pun tidak hanya menahan serangan Feng, dirinya juga mulai sedikit serius dengan menggunakan aura dan tenaga dalamnya yang menimbulkan suatu shockwave yang membuat Feng harus terpental. Feng yang terkena shockwave, ia pun hanya tersenyum. Ia kini kembali mencoba menyerang dengan jurus Illusionary Palm miliknya. Tak tinggal diam, si kampret ini pun juga menggunakan jurus lainnya, yaitu Golden Armor Strike Body. Untuk kedua kalinya serangan mereka pun saling beradu satu sama lain. Dan kali ini serangan mereka pun seimbang, yang membuat keduanya pun harus terpental. Tak puas serangan yang berimbang, Feng pun menyiapkan serangan lainnya, yaitu seni bela diri tingkat 5, yaitu Three Thunder Style. Dengan jurus itu, Feng pun dapat bergerak sangat cepat, dan tahu-tahu saja Feng pun sudah berada di belakang si kampret itu. Serangan Feng pun dapat ditahannya, ia juga tidak tinggal diam. Ia pun menyiapkan serangan balasan di tangan kanannya untuk melakukan counter attack. Tapi Feng pun dapat dengan cepat menghindar. Si kampret ini yang mengetahui posisi Feng lagi-lagi yang berada di belakangnya, ia pun mengarahkan tinju itu ke arah belakangnya. Dan BAM! Feng pun terkena serangan itu yang membuat Feng harus terpental beberapa jarak. Tapi sepenuhnya serangan itu pun dapat ditahan oleh Feng. Tak tinggal diam, kini tensi pertarungan pun semakin memanas. Feng pun menyiapkan jurus lainnya, kali ini ia pun menggunakan jurus cambuk petir miliknya. Serangan pertama Feng pun dengan cambuk itu mengarah kepada si kampret itu. Ia yang terkena serangan itu pun cukup terkejut, walaupun dirinya pun tidak harus terluka. Waduh, hujan nih. Oke, kita lanjutin. Tadi iklan sebentar, hujan. Pertarungan mereka pun mengundang decap kagum dari para penonton. Mendapatkan serangan dari Feng tidak membuat si kampret ini mundur. Ia kini malah berlari dengan sangat cepat ke arah Feng dengan kedua pedang yang berada di tangannya. Entah dari mana pedang ini pun berasal juga tidak diketahui. Serangan pedang si kampret itu pun memang dapat ditahan oleh Feng. Tapi Feng pun juga menyadari kalau serangan si kampret ini dapat mengganggu jurus miliknya, yaitu jurus cambuk petir miliknya. Feng yang melihat jurusnya tidak begitu berguna, ia pun menggunakan jurus lainnya, yaitu Three Thunder Style lainnya. Yang kali ini ia menggunakan Three Thunder Style Final Form. Dan lagi-lagi serangannya pun dapat dipatahkan dengan mudah dengan pedang yang digunakan oleh si kampret itu. Melihat serangan Feng tidak berguna ke hadapan dirinya, si kampret ini pun sangat percaya diri untuk menerjang Feng dengan pedang miliknya. Sembari berlari, ia pun juga mengatakan kalau teknik pedangnya dapat mematahkan semua jurus seni bela diri tingkat 5 ke bawah. Mendengar itu, Feng pun hanya tersenyum kecil. Ia pun memanggil sesuatu dari tangannya.
yang berupa suatu tombak yang ia beri nama sebagai Bow of Hundred Transformation. Serangan tombak Feng yang begitu dekat dengan dirinya, ia pun mencoba menahannya dengan pedang miliknya. Namun sayang, trot! Tangan si kampret ini pun bercucuran darah. Dengan songong, Feng pun mengatakan kalau dirinya akan mengajarkan si kampret itu tentang apa seni bela diri tingkat 5 itu. Mendengar kata-kata Feng, si kampret ini pun membuang pedang miliknya, dan kini tubuhnya pun dilapisi energi yang mengalir deras. Ia pun mengumpulkan semua energinya dan melepaskannya dalam satu serangan besar. Dengan menggunakan tombak miliknya, Feng pun dapat menahan serangan itu. Melihat serangannya dapat ditahan, si kampret ini pun melakukan Gomu Gomu no. Entah bagaimana, Feng pun dapat menggunakan suatu shield dari sihirnya untuk menahan serangan itu. Tapi Feng pun juga menyadari kalau serangan si kampret ini pun cukup kuat. Melihat itu, Egi pun menawarkan suatu bantuan. Ia mengatakan apakah Feng membutuhkan bantuan dari dirinya. Kini shield yang digunakan oleh Feng pun mulai terlapisi oleh susunan spiritual. Bukan cuman bertahan, kini shield itu pun dapat melakukan counter attack. Walaupun shield itu dapat dihentikan oleh si kampret itu, tapi dirinya pun tidak aware dengan Feng yang telah berada di belakangnya. Ketika ia mencoba meraih Feng yang berada di belakangnya, dirinya pun sudah terlambat dan trot! Pedang pun menembus dadanya. Dan hal itu membuat Feng memenangkan pertandingan ini. Melihat Feng memenangkan pertandingan membuat Mai pun sangat bahagia. Ia pun berlari ke atas arena dan mengecup Feng di hadapan para penonton bayaran. Setelah pertandingan selesai, Mai pun mengajak Feng untuk ke suatu tempat, bukan untuk sebagai hadiah. Di sana ia pun menceritakan tentang suatu sejarah. Ia menceritakan kalau 10.000 tahun lalu di mana pada saat itu hanya ada 9 keluarga yang memahami tentang teknik kultivasi. Di mana 9 keluarga itu pun menguasai 9 buah provinsi dan penguasa kota provinsi Asura adalah keluarga King. Dahulu 9 keluarga ini pun membuat suatu perjanjian untuk tidak saling menyerang. Tapi hal itu pun tidak bertahan lebih dari 200 tahun ketika seorang bocah terlahir di keluarga King yang tiba-tiba disambut oleh 4 buah bis raksasa yang mengejutkan seluruh benua. Di mana bayi itu pun dalam usia 9 tahun telah mencapai ranah origin. Di usia 11 tahun ia telah mencapai ranah Profond, dan di usia 13 tahun ia sudah berada di ranah Heaven. Dan di usia itu dirinya pun telah merubah susunan total dunia. Mai pun juga mengatakan dengan kekuatannya ia pun dapat dengan mudah menghancurkan suatu kota. Dan dia adalah King Xuan Tian yang menjadi seorang martial lord. Karena dirinya juga tahu usianya sangat pendek, ia pun membangun suatu makam yang luasnya kurang lebih sekitar setengah dari provinsi Asura dengan 4 buah pintu masuk. Dan di mana nama keempat pintu itu adalah Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise. Mai juga mengatakan kalau keluarga Gong Luyun adalah penguasa dari kota Tortoise. Mendengar itu, Feng pun menebak alasan Gong Luyun dan Mai serta Suro berada di sekte Azure Dragon adalah untuk mencari makam kuno ini. Hal itu pun dibenarkan oleh Mai. Feng pun menyadari kalau dirinya telah memasuki 2 pintu itu, dan 2 pintu lagi belum pernah ia temui. Feng pun yakin serta pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari 2 tempat lainnya yang belum pernah ia temui. Tapi Mai pun mengatakan untuk tidak memberitahu tentang hal ini kepada siapapun. Jika berita ini telah menyebar ke dinasti Jian, ia takut kalau mereka tidak akan kebagian harta-harta itu. Tapi Egi yang mendengar itu ia pun menyanggahnya kalau makam itu tidak ada yang sebesar setengah dari provinsi Asur. Egi pun mengatakan kalau keempat pintu itu terhubung, maka ini termasuk suatu makam kaisar. Egi juga mengatakan kalau benar itu suatu makam kaisar berada di provinsi ini, maka King Xuan Tian bukanlah seorang martial lord.
Feng yang bingung dengan level kultivasi, ia pun bertanya kepada Egi. Tapi Egi pun malas menjelaskannya. Ia mengatakan kalau ranah ini terlalu jauh dari Feng. Ia juga tidak menduga kalau ada orang hebat yang muncul di provinsi ini dan dapat mengguncang dunia. Egi yang mendengar itu, ia pun meminta Feng untuk menjadi sangat kuat dengan secepat mungkin dan membunuh mereka semua yang mengetahui tentang informasi makam kaisar ini, dan jangan sampai berita ini bocor. Bahkan hal ini pun tidak cukup, Egi pun meminta Feng untuk menghancurkan 9 provinsi ini untuk mencegah informasi ini bocor, karena makam kaisar adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Egi pun menambahkan dengan memanfaatkan makam kaisar akan membuat Feng menjadi orang yang tidak terkalahkan di dunia ini. Egi juga mengatakan bukankah Feng ingin mengetahui tentang sejarah keluarganya? Selain itu, Egi pun juga menebak kalau keluarga Feng sepertinya telah binasa. Mendengar itu, Feng pun kesal. Ia kesal atas dasar apa Egi dapat mengatakan kalau keluarga telah binasa. Egi mengatakan kalau di dunia kultivasi Feng hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dimusnahkan. Tapi dengan makam kaisar, Feng pun dapat membalaskan dendam keluarganya jika memang keluarga Feng telah dibinasakan oleh para master yang ada di luar sana. Feng yang mendengar itu, ia pun mengatakan kalau harta itu akan menjadi miliknya, tapi dirinya pun tidak akan mau membunuh orang-orang lainnya. Egi yang malas berdebat, ia pun mengatakan, terserahlah. Tapi yang penting jika berita makam ini telah tersebar dan direbut oleh para master, ia meminta agar Feng tidak perlu protes lagi. Mendengar itu, Feng pun mengatakan jika memang tidak memiliki harta itu, dirinya yakin bisa menjadi lebih kuat juga. Egi yang mendengar itu, ia pun malas. Ia pun mengatakan, terserahlah karepmu. Egi pun meminta agar Feng tidak membuang-buang waktu untuk segera pergi mencari harta itu. Tapi Feng pun mengatakan kalau dirinya sudah berjanji dengan keluarga Mai. Jadi ia akan menghabiskan 1 malam bersama mereka sebelum pergi keesokan harinya. Pada malam harinya, Feng pun makan malam bersama keluarga Mai. Setelah makan malam, Feng pun kembali ke kamarnya. Tapi saat ia akan masuk ke kamar, ia pun dipanggil oleh salah seorang pelayan. Mayat ini pun terlihat cukup mantap dengan bukit bobanya yang memanjang layaknya pepaya matang. Ia mengatakan kalau Nona Suro memanggil Feng. Feng yang berjalan menuju kamar Suro, ia pun diberikan mayat ini secangkir teh yang berkualitas yang telah disiapkan oleh Suro. Tanpa rasa curiga, Feng pun meminumnya. Ia yang berjalan menuju kamar Suro, ia pun merasakan kalau ada hasrat tersembunyi yang muncul di balik sempaknya. Ia yang mencoba menghentikan pergerakan Rudy, ia pun tidak dapat mengontrolnya. Terlebih lagi ketika ia melihat ke dalam sana, ternyata Suro sedang berendam. Rudy yang berontak dalam sempak membuat dirinya tidak dapat berdaya. Apalagi Suro kini mendatangi Feng dengan tubuh yang hanya dilapisi oleh handuk tipis. Ditambah lagi, Suro pun menghampiri Feng dengan aroma wangi sabun yang membuat Rudy semakin memberontak. Dan Feng pun langsung menerjang Suro. Suro juga menyadari kalau ada sesuatu yang aneh. Ia menghirup aroma yang ia tahu kalau aroma ini adalah milik ayahnya, yang dapat menahan kultivasi seseorang. Suro yang tidak dapat berdaya dan tidak dapat menahan Feng karena kultivasinya telah menghilang, ia hanya dapat pasrah ketika dirinya oleh Feng. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Ashura. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye. Sekarang jam 02.56 dini hari. Waduh. Besok gawe lagi. Aduh. Dan sampai jumpa. Bye.